Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan saya yang terakhir ya. Pada dini hari tanggal 7 Januari. Nah, cuitan pertama saya tulis, penerimaan perpajakan APBN 2024 sebesar 2.332,7 triliun. Itu naik 3,64%. Maksudnya naik dari tahun lalu ya. Dan informasi ini kita dapat dari rilis Kementerian Keuangan kemarin. Nah, kenaikan 3,64% itu lebih rendah dari 2023 yang 5,88%. Nah, secara keseluruhan dari grafik yang seperti biasanya saya muat selalu dalam setiap cuitan saya, itu data dari tahun 2000 sampai dengan 2024, kemudian 2025-nya adalah APBN, itu lajunya itu pada era Pak Jokowi, berarti 2015 sampai 2024 dari sisi data ya, karena beliau dilantik tanggal 10 Oktober 2014, itu melambat rata-rata kenaikannya penerimaan perpajakan itu ya dibandingkan era sebelumnya. Kelihatan dari di grafik itu yang biru itu menunjukkan nilai dengan skala kiri, yang orange menunjukkan presentasi kenaikan dari tahun ke tahun. Memang ketika ada pandemi kontraksi lalu naik lagi sehingga rata-rata kadang-kadang tidak terlalu mencerminkan ya. Tetapi bagaimanapun secara kasat mata terlihat dan secara angka kita bisa menelisik satu persatu di tiap tahun itu selama Pak era Jokowi, kecuali setelah kontraksi kan ada database yang rendah sehingga di 2021, 2022 kan naik karena 2020-nya turun ya. Itu penerimaan perpajakan ini lebih lambat majunya dibandingkan era Pak SBY misalnya. Nah, lalu pada APBN 2025 yang sudah mulai berjalan ini, ditargetkan penerimaan perpajakan itu 2.490,9 triliun. Nah, itu berarti naik 11,56% dibandingkan realisasi sementara tadi. Nah, jadinya dengan demikian melihat dalam 2 tahun terakhir dan juga rata-rata selain ketika terjadi lompatan 2021-2022 karena pasca pandemi, ini target ini ya bisa dikatakan kurang atau tidak realistis. Saya tulis tidak realistis. Lalu juga bisa menimbulkan pertanyaan, ini karena tarif akan naik atau juga akan bertambah objek, subjek, dan ketentuan lainnya dalam perpajakan. Itu maksud dari cuitan saya ini. Intinya untuk mencapai target 2025 jelas harus ada effort yang bisa dikatakan extra effort dari pemerintah ya, dari aparatur Fiskus. Berarti extra effort itu kemungkinan naik tarif ya. Sebelumnya kan karena memang masih sengkarut ya soal PPN itu, atau nambah objek, subjek, atau kebijakan lain, misalnya menurunkan batas-batas PTKP, batas wajib pajak perorangan yang penghasilannya diturunkan batasnya, begitu antara lainnya. Lalu beberapa waktu kemudian saya tulis lagi, jadi tadi khusus perpajakan ya, ini saya ambil 2 jenis pajak yang paling besar ya porsinya, yaitu pertama ini saya tulis pendapatan pajak penghasilan PPH APBN 2024 itu memang mencapai 1.062,7 triliun. Ini memang naik, tapi tipis banget naiknya dibandingkan 2023, hanya 0,14%. Nah, dari grafik itu grafik dari tahun 2000 memang tampak laju kenaikan PPH ini, pajak penghasilan ini melambat pada era Jokowi yang pertama ya, jadi melambat dibandingkan era Pak SBY. Sedangkan pada era Jokowi 2 itu memang fluktuasi ya, ada naik yang tinggi karena sebelumnya sempat turun. Jadi kalau diambil rata-rata kurang pas itu sebenarnya. Intinya dari gambar dia fluktuatif era kedua. Nah, sementara target APBN 2025 ini sebesar 1.209,3 triliun, itu berarti naik 13,79% dibanding realisasi sementara 2024. Menjadi tidak realistis kan, atau
sekurang-kurangnya tampak tidak realistis. Sama dengan secara keseluruhan perpajakan itu, ini mengundang tanda tanya, apa ada rencana kebijakan baru terkait PPh ya, yang sudah beredar adalah PPh batas kena pajak orang per orang itu mau diturunkan, yang sekarang ini 54 juta setahun, konon katanya ada informasi mau 36 juta per tahun, berarti 3 juta sudah kena pajak. Begitu juga dengan PTKP, batas kena pajaknya untuk pengusaha kena pajak itu semula dengan omset UMKM ya, dengan 4,8 miliar diisukan untuk turun menjadi 3,6 miliar, bahkan ada rekomendasi dari OECD dan IMF ya, dari World Bank kalau tidak salah, itu harusnya batasnya 500 juta saja. Tentu tidak harus kita tanggapi negatif ini ya, karena maksudnya kalau pengusaha itu termasuk pengusaha kena pajak, maka dia bisa melakukan transaksi-transaksi yang lebih mudah gitu dengan usaha-usaha besar atau dengan program-program pemerintah. Dari sisi positifnya itu, tetapi dari sisi penerimaan negara dimaksudkan memang akan menaikkan penerimaan kan dengan kebijakan itu, atau kebijakan-kebijakan lain. Sudah terdengar juga ada, karena sudah dimasukkan usulannya sebagai pembahasan legislatif, adalah teks amnesti 3, jilid 3 lah istilahnya. Sebetulnya nggak tepat juga disebut jilid, kan beberapa kali kita sudah jilid 3 kalau terhitung dari era Jokowi ya, 1, 2, dan ini 3. Nah, teks amnesti biasanya memberikan hasil denda ya masuk ke PPh kalau dia merupakan denda PPh itu. Nah, itu mungkin menjadi kelihatannya bisa akan dilakukan betul ya, karena targetnya terlalu tinggi seperti ini. Nah, begitu. Nah, kemudian saya juga selanjutnya saya masih mencuit lagi ya, melakukan cuitan lagi terhubung nih perpajakan. Nah, yang paling perpajakan itu kan ada 7 jenis ya, yang 2 paling besar yaitu 1 PPh, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Biasanya disebut PPN dan PPNBM. Nah, pada tahun 2024 ini memang mencapai 824,5 triliun, saya tulis itu di cuitan itu. Nah, itu naik 7,97% dibanding tahun 2023. Namun, kenaikan 7,97% itu lebih rendah dibanding kenaikan pada 2021, 2022, dan 2023. Itu gambarnya kelihatan ya di grafik. Yang biru itu nilainya, yang orange adalah lajunya. Dan bahkan kalau kita lihat itu memang selama era Pak Jokowi, di luar soal COVID, memang kenaikan PPN dan PPNBM ini juga lebih landai ya, tumbuh tapi lebih landai. Nah, ketika di tahun 2025 ini ditetapkan target 945,12 triliun, itu berarti naik 14,63% dibanding tadi realisasi sementara 2024. Kan jadi kelihatan kurang realistis. Apalagi mungkin ya, meskipun sempat dibantah, tapi kalau melihat angka-angkanya pada waktu dia ditetapkan memang sudah diasumsikan akan terjadi kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12. Tetapi kan hingga sekarang itu masih ya saya sebut kurang jelas ya, secara narasi bahwa ini adalah hanya terkena barang mewah, lalu barang mewahnya itu adalah yang seperti yang tercantum di PPNBM, jadi pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kan berarti dilihat dari sisi kemungkinan perolehan pemerintah ya tidak sesuai dengan target ini, kalau waktu target ini ada asumsi akan naik dari 11 menjadi 12 untuk keseluruhan barang. Di samping itu, target ini juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena PPN itu kan terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi, terkait langsung juga dengan tingkat inflasi. Jadi indikator-indikator ekonomi itu kan berhubungan. Meskipun inflasi yang tinggi itu tidak baik ya, tetapi inflasi yang terlalu rendah juga membuat perhitungan PPN, kan PPN itu dari pertambahan nilai ya, berbasis transaksi lah, transaksi yang menambah nilai kena pajak.
itu berarti akan turun juga kan. Memang targetnya 5,2%, nah, tetapi banyak proyeksi sudah bahwa untuk 2025 itu hanya kisaran 5,0 bahkan 4,9 sampai 5,0. Jadi dengan demikian target ini juga kurang realistis sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini memang pemerintah dilema ya. Di satu sisi target tadi dari perpajakan, pajak penghasilan, kemudian PPN dan PPNBM ini targetnya sedemikian rupa cukup naik target itu dibandingkan dengan realisasi 2024. Tapi di sisi lain reaksi masyarakat dan yang lebih penting lagi kondisi perekonomiannya juga berat ya. Jadi belum tentu juga kenaikan tarif itu akan menambah hasil seperti yang diharapkan. Jika transaksinya menurun, bahkan penghindaran transaksi yang kena PPN meluas, tidak misal menjadi banyak transaksi informal dan seterusnya ya. Nah, dengan demikian memang pemerintah harus bekerja keras dalam konteks perpajakan ini, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Dan kerja keras itu juga tidak boleh sampai membuat apa yang biasa disebut dengan crowding out, karena terlalu banyak yang ditarik dari masyarakat dan swasta, maka masyarakat akan kekurangan daya beli, swasta akan kekurangan dana untuk berinvestasi, sementara di pemerintah apakah tarikannya dana itu bisa dipakai untuk keperluan yang sama baiknya atau bahkan harusnya lebih baik dari masyarakat dan swasta tadi. Ya, begitu kira-kira, dan ini adalah tantangan serius untuk pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat, efektif, efisien, dan yang lebih penting adalah berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.